Saya Eko Santoso, Chief of Business Support dari Protelindo. Acaranya seru banget, meskipun harus bangun pagi-pagi jam 6, tapi it's fun. Ya, dan kita bersatu untuk menyanyikan atau menunjukkan betapa beragamnya Indonesia. It's good, it's fun. I'm Steve Weiss. I'm the CFO of Protelindo. Oh, this whole event was so much fun. It was great, being able to see all the different costumes. I mean, I think in our group we had Padang, Lampung, Kalimantan, Java. We had from every place, and it was really amazing to see how wildly different all of this is. It was really fun. Ini pertama kali saya diikutsertakan dalam suatu acara seperti ini, tapi saya rasa sangat menarik. Helps us to understand the diversity of the Nusantara, the suku-suku, and everything about how it's Bhinneka Tunggal Ika. That's very important, and we in Sarana Menara Nusantara sangat menghargai. It's our first time as well. This is my interesting costume. And we represent all the ethnics in Indonesia and all Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Right. It's very interesting. Ya, semoga bisa terulang, Pak Eugene ya. Thank you so much and good luck. Sukses. Nama Victor, Head Marketing Komunikasi Forte. Hidup Papua. Ini lagu daerah dari Aceh sampai Papua, yaitu total sekitar 17-18 lagu. Gimana caranya bisa jadi satu lagu medley yang enak dinikmati, tapi juga bukan sekedar enak dinikmati, bisa untuk orang ikut nyanyi. Sebenarnya proses bikin musiknya juga nggak lama, 2 minggu kali ya. Yang lama itu gimana banyak lagu itu jadi satu gitu. Ada 3 penyanyi, terus ada choir ya, 3 penyanyi dengan nada dasar yang berbeda, gimana caranya bisa jadi satu kesatuan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kekayaan budaya kita tuh sangat beragam ya. Yang dibikin ini
itu masih sedikit, hanya sebagian kecil, tapi itu pun udah berasa kaya. Gimana dari ujung Sumatera sampai Papua itu ternyata baru sekelebat aja atau sekilas aja udah sangat beragam, baik dari instrumen musiknya, cara nyanyinya, cengkoknya, terus lagunya, bahasanya. Nah itulah, jadi itulah Indonesia. Acara ini luar biasa ya, tadi mungkin untuk take shotnya dengan untuk harus ngangguan bebek segala macam itu seru banget. Emang kreatif banget ya. Untuk harapan kita ya, selain emang kita harus tetap maintain ini adat istiadat, juga harus lebih kreatif ya, bagaimana adat istiadat ini budaya kita tuh lebih mudah masuk ke generasi-generasi berikutnya gitu. Kesan dan pesan saya untuk acara ini sangat luar biasa, karena memang menurut saya budaya kita itu sangat patut untuk dilestarikan, terutama untuk diperkenalkan kepada generasi muda selanjutnya. Dapat tawaran ini untuk sebuah video yang punya value di mata saya ya, untuk melestarikan budaya Indonesia, kemudian lagu-lagu daerah dan juga adat istiadat Indonesia, itu jadi kayak trigger utama untuk kita pengen all out di sini. Untuk kreatifnya sendiri pengen bikin seru-seruan sih sebenarnya, kayak pengen dibikin karena ini unsurnya tradisional, musik daerah dan nasionalismenya tinggi, kita pengen nabrakin sama sesuatu yang modern dan pop gitu. Kalau dari gue sendiri, gue pribadi beyond my expectation ya, dari semua proses produksi, terutama talent dan wardrobe oleh Bu Sylvie ya dari Forte. Itu challenge tersendiri buat kita yang tadinya cuma 60 orang, 80, 70, endingnya jadi 100 orang. 105. Terus kita nggak kebayang tadinya wardrobe tuh gimana ya, nge-wardrobein orang 100 orang lebih tuh kayak gimana, takutnya jadi kayak chaos. Seadanya, ternyata memang all out semuanya keren sih. Terus orangnya juga, talent-talentnya Forte ataupun BOD lainnya tuh Sangat sportif juga. Terus nggak kaku men. Ini tuh pengalaman baru buat mereka, dan mereka tuh jadi lebih excited dibandingin nervous ya gitu. Jadi kayak untungnya syutingnya jadi cepet dan lancar aja sih. Harapannya semoga bisa dinikmatin sih, dan message-nya tersampaikan bahwa semangat nasionalisme tidak hanya dari tim produksinya aja, tapi juga dari tim SAC, dari tim Forte, dan juga semua yang terlibat di dalamnya itu semua masing-masing membawa feel nasionalisme yang patut dihargai lah. Semoga banyak audiens yang emang mendapatkan banyak inspirasi dari video ini sih gitu, kayak misalnya gimana sih baju-baju daerah yang keren-keren seperti apa sih. Banyak juga sekarang generasi muda yang nggak banyak tahu soal itu gitu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi inspirasi lah buat yang lain. Oke, saya Hartono Tanuwijaya. Saya sebagai Finance Director di PT Forte Solusi Infotech, dan juga saya merangkap di Treasury, Chief of Treasury di Protelindo Group. Ya, saya mengikuti dari awal beberapa hari ini proses pembuatan video ini. Sangat menakjubkan ya. Saya juga bisa dari pribadi, saya bilang ini pengalaman pertama saya, dan sangat excited lah. Ini kami sengaja memilih tema dengan baju tradisional ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita terus mempertahankan kita punya kekayaan adat ini, di mana sedikit banyak sudah mulai agak ditinggalkan, tapi seharusnya dengan ini kita bisa bantu untuk melestarikan kebudayaan yang sangat-sangat luar biasa ini.
video ini bermula sebenarnya karena kita punya video untuk yang 17 Agustus, yaitu Berkibarlah Benderaku. Dan setelah kita melihat pembuatan video, kemudian hasilnya, ternyata sangat menyenangkan. Kita punya ide bahwa ini tuh kok kita pengennya pakai baju daerah ya, kangen sekali pakai baju daerah ini ceritanya. Jadi ide ini terus berkembang dari ingin melibatkan para customer kita, kemudian melibatkan para karyawan kita, dan juga kita ingin memperkenalkan kembali bahwa Indonesia ini kaya dengan kebudayaannya. Jadi Protelindo tuh punya 28.000 tower, kemudian I-Forte juga memberikan kontribusi terhadap melakukan fiberisasi terhadap tower-tower tersebut. Sekarang sudah sampai angka di 80.000. Jadi kita juga mau nunjukin bahwa sebenarnya jangkauan kita dari Sabang sampai Merauke, di mana Sabang sampai Merauke tersebut juga bisa kita interpretasikan gitu dengan lagu-lagu daerah, kemudian kekayaan budaya, baju daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Aming. Prosesnya ini ternyata menyenangkan buat para peserta. Mereka menjadi bahagia ya, bahagia, semangat, mereka partisipasi dengan hati. Ini juga pertama kali bagi kita semua ya, bikin video seperti ini, bikin acara yang serius. Oh, kalau ternyata serius dengan kayak studio gini, itu beda gitu. Dan itu juga memberikan pengalaman baru. Biasanya kita kan nggak pernah gitu melakukan take yang seperti ini. Jadi ya kita juga menghargai juga gimana orang tuh kalau bekerja atau berkarya gitu ya dalam kreatif yang seperti ini, itu nggak gampang gitu. Yang menarik buat saya itu kerjasama timnya itu luar biasa, dipimpin oleh Pak Aming gitu kan, dan board itu sangat disupport, dan tim itu sangat agile. Jadi oh ini ya seperti ini ya, dia sangat menanggapi dengan sangat baik dan bekerja sama dengan segenap hati gitu loh Pak. Jadi kan menyenangkan sekali ya gitu, dan engagement dengan klien tuh sangat berasa gitu. Dari mereka juga wholeheartedly ikut gitu kan, kemudian menyanyi gitu kan. Jadi ini adalah hal yang sangat baik sih buat kami semua gitu ya. Dan tapi tetap nih kita punya tujuan dan kita mau terus terang sih kita juga menginspirasi diri kita masing-masing dan menginspirasi semua orang. Halo semuanya, aku Kikan. Profesi aku adalah sebagai seorang musisi, lebih tepatnya seorang penyanyi. Ya, aku pertama kali ditawarin ikutan di project ini tuh mungkin kira-kira sekitar 2 bulan lalu, dan waktu diinfo sama manajer aku tanpa pikir panjang aku langsung bilang iya aku mau ikutan. Kenapa? Karena salah satu impian aku ya yang sebenarnya udah cukup lama gitu belum sempat terwujud itu adalah aku pengen banget ngerekam ulang beberapa lagu daerah asli Indonesia gitu dari Sabang sampai Merauke. Cuman pengennya bikinnya dalam aransemen yang berbeda gitu. Nah jadi begitu diajakin ikutan di project ini aku langsung teringat sama impian aku itu, dan aku ngerasa bahwa oke, ini mungkin bisa jadi stepping stone gitu ya, kayak batu lompatan sebelum aku mempersiapkan produk yang mungkin lebih besar gitu ya, skalanya lebih gede gitu. Jadi proses produksi itu pasti ada suka dukanya ya, itulah yang bikin dia jadi dinamis memang gitu. Nah di saat proses produksi apalagi di sebuah project yang bisa dikatakan ini nggak kecil ya projectnya, pastinya kita harus bisa bekerja sama dengan banyak orang. Nah, kita ini kan sekarang lagi di era pandemi ya, jadi bertemu fisik itu atau kontak fisik itu kan dilakukan seminim mungkin. Jadi mau nggak mau itu pasti jadi kendala semua, komunikasinya lewat WhatsApp, lewat handphone atau lewat email gitu. Ada akhirnya memang ditemukan gitu beberapa hal-hal kayak waktu aku take tuh, ternyata memang ada lagu-lagu yang aku pikir aku nggak usah take karena memang aku kebagi dengan beberapa penyanyi yang lain juga, ada Christine dan kemudian ada Alsan juga. Nah
aku mikir, oh ini mungkin bagian yang Kristen, ini bagian alasan. Untung banget di hari aku take tuh music directornya datang, dia bilang, loh kok Kikan belum ngisi yang ini gitu. Jadi aku langsung ngisi. Jadi itu bisa aku lihat sebagai bagian dari suka dukanya ya. Tapi pastinya banyak sukanya juga gitu. Aku belajar banyak sekali hal, terutama mungkin sama ini kayak misalnya gini ya, sering denger lagu, misalnya lagu Bungong Jempa gitu dari Aceh, atau misalnya lagu lain dari Jawa Timur, Rek Ayo Rek gitu. Sering denger aja tapi nggak pernah benar-benar paham maknanya gitu. Nah, sejak terlibat di proyek ini, mau nggak mau kan namanya nyanyi itu harus ada penjiwaannya gitu ya. Jadi nggak bisa main asal-asalan aja gitu. Karena kalau kita nggak paham lagunya tentang apa, pasti orang yang dengerin juga kok, terutama orang daerah aslinya gitu, kok ini orang nyanyinya kayak gini sih. Mungkin dialek atau pronunciation-nya nggak bisa benar-benar tepat karena memang bukan daerah asal tersebut, tapi mood ya, mood lagunya itu yang harus diulik dan harus dapat. Jadi aku benar-benar belajar banyak sekali dari ikutan di proyek ini. Nama saya Christine Tambunan, profesi saya penyanyi dan saya juga guru vokal. Saya sangat excited ya untuk acara ini, apalagi mengingat lagu-lagunya lagu daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi seru sih saya ngebayanginnya digabung jadi satu, walaupun cuma sedikit-sedikit tapi menurut saya menarik banget dan tantangan tersendiri untuk mempelajari cara-cara nyanyi tiap daerah gitu. Perkenalkan, saya Awasan Nababan, terlebihnya dikenal dengan penyanyi Batak juga. Pertama kali dihubungi dari I-Forte, saya sempat kaget. Ternyata ada perusahaan yang mempunyai concern terhadap budaya Indonesia. Jadi saya juga sangat senang sekali bisa diajak terlibat di dalam proyek ini. Proses produksinya lancar karena memang didukung orang-orang hebat, ada produser yang hebat dan juga tim-tim dari I-Forte. Ide dari I-Forte ini untuk membuat satu proyek lagu daerah dari Sabang sampai Merauke itu sangat membuat saya takjub, dan semoga teman-teman yang mendengar bisa menumbuhkan lagi rasa nasionalisme, rasa kebangsaan agar kita makin kuat. Kita makin kuat, kita makin maju. Kita maju, tentunya kita sejahtera.